Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar teknik presentasi yang diselenggarakan oleh kelompok 4 dengan tema Berani Bicara di Depan Publik. Bersama pemateri kita hari ini ada Pak Ismir Eka Wijaya Putra dan juga pemateri dari mahasiswa bersama Muhammad Yusuf. Yang akan memandu jalannya acara hari ini bersama saya Afnida yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu pembacaan doa. Selanjutnya ada welcoming speech dari Ibu Dr. Ayu Larasati SSM IKOM dan juga selanjutnya ada acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ismir Eka Wijaya Putra dan juga Muhammad Yusuf. Lalu yang terakhir ada penutup. Baik, kita langsung mulai saja acara hari ini. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ahmad Fadilah Robani. Kepada Fadil, disilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, SLS, MIKOM, selaku penyambut acara sekaligus dosen pengampu mata kuliah Teknik Presentasi Universitas Unggul, Bapak Izmir Eka Wijaya Putra selaku narasumber, Saudara Muhammad Yusuf selaku narasumber, dan Saudara Dwi Vendra Prasetya selaku moderator pada webinar sore hari ini. Serta teman-teman yang kami hormati, izinkan untuk saya memimpin doa pada acara sore hari ini dengan cara Islam. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan cara berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afi ma yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara webinar dengan tema Berani Bicara di Depan Publik. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung acara. Dengan mengharap kemanfaatan ridho dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah dan permohonan kami. Terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada sore hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fadil karena telah memimpin doa pembuka pada hari ini. Lalu kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu akan ada welcoming speech dari Ibu Dr. Ayu Larasati SOSM Ikom sebagai dosen pengampu mata kuliah. Kepada Ibu Ayu disilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ismir Eka Wijaya Putra. Terima kasih banyak Mas Putra sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk mengisi sharing pada kelas teknik presentasi yang mana pada malam hari ini adalah UTS dari mahasiswa dengan tema berani bicara di depan publik. Tentunya tema yang sangat menarik untuk dikaji dan juga tentunya nanti akan disampaikan sharing ilmu, sharing pengalaman yang cukup banyak dari Bapak Izmin Putra selaku Ketua Komite Tetap Transformasi Teknologi dan Digital KADI Indonesia. Untuk itu, sekali lagi selamat buat teman-teman pada kelompok presentasi malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu atas sambutan yang telah diberikan. Kita akan masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi dengan tema berani bicara di depan publik. Bersama pembicara kita hari ini ada Pak Ismir Eka Wijaya Putra dan juga dengan dari mahasiswa yaitu Muhammad Yusuf. Untuk acara pemaparan materi kali ini akan dipandu oleh moderator kita hari ini ada Dwi Vendra Pasatya, kepadanya disilakan. Oke, terima kasih kepada MC kita, Afnida. Selamat malam, Bapak dan Ibu teman sekalian. Sekarang kita bakal masuk ke acara inti dari webinar dengan tema berani bicara di depan publik. Dengan pemateri pertama kita ada Bapak Ismir Putra, selaku Ketua Kantip Kadin Indonesia, yang merupakan seorang pemimpin dan praktisi yang berpengalaman dalam komunikasi bisnis, negosiasi, serta pengembangan organisasi. Lalu ada pemateri kedua yang merupakan mahasiswa Universitas Unggul Desain Komunikasi Visual dengan nama Muhammad Yusuf yang akan membagikan pengalaman sebagai mahasiswa DKV nih dalam menghadapi tentang presentasi akademik serta tips untuk membangun percaya diri dari perspektif generasi muda. Nah, sekarang kita akan bersama pemateri yang pertama dulu, Bapak Ismir. Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, terima kasih. Ya, oke. Kalau gitu mungkin bisa dilanjut ke materi aja, Bapak. Oke, baik. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Bu Ayu yang sudah mengundang saya. Tapi, ma tapi saya ingin mengucapkan mohon maaf dulu kalau suasana di belakang saya agak berisik karena saya lagi di tempat umum. Mohon izin. Lalu soal materi yang ingin saya sampaikan juga mungkin tidak ada paparan atau apa. Cuma kita sharing-sharing aja ya. Dan saya juga mungkin nggak bicara lama karena kondisinya agak sulit nih di tempat umum. Jadi teman-teman SA Unggul yang saya hormati, terima kasih
sudah diajak untuk hadir malam hari ini. Topiknya menarik karena topiknya mengenai bicara di depan umum itu salah satu skill yang menurut saya penting. Saya ini malang melintang lah di dunia organisasi. Justru kemampuan saya untuk bicara di depan umum itu terlatih karena sudah biasa melakukannya. Dan kalau memang dari semenjak kuliah, teman-teman, adik-adik udah tahu bahwa itu penting, ya akan lebih baik lagi. Saya dulu aktif di BEM. Nggak tahu sekarang kalau di Desa Unggul itu istilahnya apa ya. Sebelum saya tuh ada istilahnya senat. Nah, semenjak di BEM itu saya udah sering berorasi kalau demo, mengungkapkan pendapat. Eh, Dan saya tahu nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Jadi pentingnya kemampuan berbicara di depan umum itu sebenarnya teknisnya pasti udah ada di buku lah. Sudah ada di buku, sudah bisa dibaca. Tapi pada prakteknya kan tidak semudah itu. Jadi akhirnya yang bisa saya kasih masukan bahwa practice make perfect. Semuanya akhirnya tergantung jam terbang. Artinya apa? Sering-sering aja dicoba, sering-sering dilakukan, dilatih. Setiap ada kesempatan bicara di depan umum, bicara aja. Dan ini merupakan kelemahan juga di Indonesia bahwa eh, kebanyakan orang Indonesia itu termasuk yang sulit untuk mengungkapkan, menyampaikan idenya, pendapatnya, lebih senang disimpan di dalam dan ngomong di belakang. Nah, ini kebiasaan yang jelek ya. Jadi kalau memang ada pemikiran, ada pendapat, biasakan untuk bersuara. Sehingga nanti ketika berbicara di depan umum, udah lebih terbiasa. Nah, berbicara di depan umum pun ada teknisnya. Karena kita berbicara pasti dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh topik. Jadi biasakan tahu apa yang ingin dibicarakan dan poin-poinnya jelas tersampaikan. Nah, saya kembali lagi kepada dasarnya ya, pada urgensitasnya bicara di depan umum itu ada pertama kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri ini bisa dibangun dan dipupuk dengan berlatih. Yang kedua, adalah tahu apa yang ingin dibicarakan. Biasanya kita jangan kan bicara di depan umum. Bicara dengan teman aja kalau topiknya kita nggak kuasai, kita nggak pede. Jadi biasakan kalau ingin bicara di depan umum, kuasai dulu apa yang ingin dibicarakan, topiknya apa. Nah, bisa kalau kepercayaan diri itu akan timbul karena kita tahu kita mau ngomongin apa. Yang ketiga, tahu siapa audiensnya. Bicara hal yang sama di audiens yang berbeda, itu caranya beda. Baik informasi yang disampaikan berbeda, pembawaannya berbeda, jokes-jokes atau bercanda yang bisa disampaikan juga berbeda. Jadi kita harus jeli, harus pandai melihat situasi. Tapi akhirnya semua akan terjawab kok apabila Anda sering berlatih. Jadi saya mengencourage adik-adik membiasakan untuk mengambil kesempatan kapanpun ketika diberi kesempatan untuk bicara di depan umum. Gitu. Selain itu saya pikir mungkin kalian bisa berdiskusi apa sih sebenarnya yang sulit, apa sih yang jadi tantangan ketika bicara di depan umum. Karena dalam pengalaman saya, eh, sesulit apapun selama kita ngerasa bahwa kita tahu apa yang kita omongin, rasa percaya diri itu timbul gitu. Eh, dan itu semua perlu latihan. Jam terbang, semua akan kembali ke jam terbang. Jadi saya nggak bisa menyampaikan banyak hal karena bicara itu sama pentingnya dengan mendengar.
ketika kita ada kalanya pandai mendengar, ada kalanya kita pandai berbicara. Nah, teknik bicara di depan umum itu salah satu skill yang harus teman-teman biasakan. Jadi saya rasa cukup. Mungkin kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau topik yang menarik, next time kita bisa ngobrol lagi. Saya saat ini di tempat umum karena saya lagi ngejar meeting juga yang lain. Saya harap cukup. Demikian eh, pendapat atau opini saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ismir atas pemaparannya. Nah, kita sekarang ini tahu nih kalau ada 3 teknis buat bicara di depan publik, kayak apa yang mau dibicarain, tahu siapa audiensnya, sama kita tuh harus berlatih mengambil kesempatan ketika diberi kesempatan untuk berbicara di depan publik. Oke, nah untuk sebelumnya kita mungkin akan masuk ke sebelum masuk ke materi kedua, kita mungkin masuk ke sesi dokumentasi dulu ya, Pak. Kepada teman-teman diharapkan untuk on cam, operator, apakah udah siap? Kita mulai foto dulu. Oke, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya terima kasih kembali ke Bapak Ismir atas Baik, materinya. Lanjut kita ke. Pak. Oke, terima kasih Terima banyak kasih ya. Bapak. Saya izin pamit ya. Thank you ya. Iya, Yuk, Pak. yuk, yuk, Iya, Pak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari materi yang kedua bersama pemateri kedua juga kita, yaitu ada bersama Yusuf. Halo, selamat malam Mas Yusuf. Apakah sudah hadir di sini? Maaf, suaranya belum kedengaran buat Mas Yusuf. Sepertinya Mas Yusuf masih ada kendala sedikit dari masalahnya. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Tes, ada suara. Oh, oke, udah kedengaran. Oke, mungkin bisa langsung aja ke materinya kepada Mas Yusuf. Dipersilakan buat nyampein materinya. Ini aku izin share screen ya teman-teman. Dan Bu Ayu,
Mohon maaf sebelumnya ada sedikit kendala. Eh, Mohon maaf Ibu Ayu, yang terhormat dan teman-teman semua. Saya di sini akan membacakan materi dari semua kelompok yang udah disusun bareng-bareng gitu. Di sini ada kelompok 4, ada Salma, Nora, ada Salma, Yoga, Syari, Ahmad Fauzan, Dwi Vendra, Ahmad Fadilah, Muhammad Yusuf, Muhammad Yoga, dan Aulia, Muhammad Abil, Lazuardi, Afnida. Selanjutnya, yang pertama, memahami konsep berbicara di depan publik sebagai kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara jelas kepada audiens. Pembicara perlu membangun kepercayaan diri, menguasai materi, serta menyesuaikan pesan dengan kebutuhan pendengar agar komunikasi berjalan efektif. Selanjutnya, menyiapkan tujuan presentasi sebelum berbicara di depan publik. Berbicara harus menentukan pesan utama yang ingin disampaikan, hasil yang ingin dicapai, serta dampak yang diharapkan dari pengguna media visual dalam presentasi. Selanjutnya, menentukan struktur presentasi yang runtun dan mudah dipahami. Berbicara perlu mengatur alur mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup agar audiens dapat mengikuti penjelasan secara sistematis dan tidak kehilangan fokus. Selanjutnya, mendesain media visual yang sederhana, menarik, dan relevan. Pembicara sebaiknya menggunakan slide dengan teks singkat, gambar pendukung, grafik, atau diagram untuk memperjelas pesan, bukan untuk memenuhi layar dengan tulisan panjang. Selanjutnya, eh, menggunakan warna, huruf, dan tata letak yang konsisten dalam presentasi visual. Pembicara perlu memilih warna yang nyaman untuk dilihat, untuk huruf yang jelas, serta desain yang membantu audiens memahami isi materi dengan cepat. Selanjutnya, mengatur bahasa tubuh dan kontak mata saat menyampaikan presentasi. Pembicara harus menggerakkan tubuh secara wajar, menunjukkan visual saat diperlukan, serta menjaga interaksi dengan audiens agar presentasi terasa hidup dan meyakinkan. Selanjutnya, menampilkan suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan tempo bicara yang seimbang. Pembicara perlu menyesuaikan suara dengan isi visual agar pesan tersampaikan dengan kuat dan mudah diingat oleh audiens. Selanjutnya, mengelola waktu presentasi secara efektif. Pembicara harus membagi waktu antara penjelasan materi, penayangan visual, dan sesi interaksi agar seluruh isi presentasi dapat tersampaikan tanpa tergesa-gesa. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Yusuf atas pemaparan materinya. Kalau kita bisa simpulin dari materi yang Bapak Ismir sama Mas Yusuf berikan, sebenarnya intinya sama. Kalau secara teknis, mungkin mungkin Mas Yusuf menambahkan kalau dalam presentasi itu lebih bagus untuk menyiapkan presentasinya itu secara visual. Ya, soalnya kan dia mahasiswa desain komunikasi visual, mungkin dia lebih aware tentang visual yang bakal ditampilin di presentasinya gitu. Selain itu ada kayak dia nambahin kayak ada bahasa tubuh serta kayak mendesain visual dengan lebih bertujuan dengan tujuan. Oke, hmm, untuk
materinya mungkin sudah cukup dari situ, dari kedua narasumber kita. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Ismir dan Mas Yusuf. Langsung kita kembali aja ke MC kita, Afnida. Mohon buat diambil alih. Baik, terima kasih kepada Mas Hendra sebagai moderator karena telah memandu jalannya pemaparan materi kita hari ini dengan tema berani bicara di depan publik bersama pemateri kita. Tadi yang pertama bersama Pak Ismir Eka Wijaya Putra, lalu yang kedua ada pemateri dari mahasiswa yaitu bersama Mas Muhammad Yusuf. Oke, karena kita sudah sampai penghujung acara dengan serangkaian acara tadi, mulai dari pembukaan, pembacaan doa, welcoming speech, sampai pemaparan materi, maka kita telah sampai di ujung acara kita hari ini, yaitu webinar dengan tema berani bicara di depan publik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ayu dan juga teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara hari ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah hadir menyaksikan webinar kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Afnida Kurota Yuni sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.